1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Iblis di sini teks aslinya diabolos, Lucifer. Diabolos itu Lucifer, cuma satu jumlahnya. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Dia berbuat dosa sejak di surga. Bukan sejak diciptakan loh ya. Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang jahat. Tuhan selalu menciptakan makhluk yang tidak berdosa pada mulanya. Tapi ia memberontak. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8. Anak Allah dinyatakan, Tuhan Yesus dinyatakan, supaya membinasakan pekerjaan iblis. Membinasakan pekerjaan iblis. Tuhan Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Membinasakan di sini teks aslinya adalah, ini bacanya luo. Artinya, kalau orang tidak mengerti membinasakan ini apa dia bahaya loh. Oh, saya mesti membinasakan iblis, lalu bikin kertas-kertasan digambari naga, digambari setan-setanan gitu. Terus kayak anak kecil dicoblos, dibakar, sudah iblis sudah kalah. Nggak ngerti dia membinasakan di sini apa. Larinya ke yang enggak begitu, tabur garam, tabur cuka. Hari gini masih ada yang ngacok-ngacok begitu. Luo artinya to destroy, menghancurkan pekerjaan iblis, menghancurkan. To cause, menyebabkan, to become nothing. Menyebabkan pekerjaan iblis sia-sia. To cause to come to an end. Menyebabkan pekerjaan iblis berakhir. Berakhir sia-sia. Artinya menggagalkan sebenarnya. Atau membalikkan. Atau membatalkan. Dalam bahasa yang sederhana ini nih, to undo. Undo itu apa? Kalau saya taruh ini di sini, undo itu gak jadi. Dibatalkan. Kalau saya taruh kartu begini, undo itu saya balik lagi. Gak jadi. Anak manusia, anak Allah, Tuhan Yesus, datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Sebab iblis ingin menggagalkan proyeknya Tuhan. Sejak di surga. Ia ingin mempunyai pemerintahan sendiri. Ia ingin bebas dari hukum Tuhan. Ia bahkan ingin menyamai yang maha tinggi. Spiritnya iblis ini, kalau dimiliki seseorang hari ini, dia tidak usah kerasukan roh jahat. Dia cara berpikirnya sudah seperti iblis. Dia sudah menjadi manusia iblis. Sebab seleranya sudah sama. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Supaya manusia mengerti proyek utamanya Tuhan. Pekerjaan iblis mau dihancurkan. Dan Tuhan sudah berhasil menang di kayu salib. Ya. Membatalkan. To undo. Diingat baik-baik.
Hari ini kita menjadi Kristen bukan untuk santai-santai. Bukan untuk menikmati dunia ini. Bukan untuk mencari kemudahan hidup. Bukan untuk mencari hanya berkat. Bukan hanya untuk mencari mujizat. Bukan hanya untuk mencari kesembuhan fisik. Itu tidak terlalu penting. Yang terutama adalah menghancurkan pekerjaan iblis. To undo. Sebab tugasnya Tuhan ke dunia, ditugaskan Bapa di surga. Hancurkan itu, si iblis itu. Selamatkan manusia. Makanya Tuhan Yesus jadi juru selamat kita semua. Menghancurkan pekerjaan iblis. Iblis ini musuh bebuyutan. Musuh abadi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Banyak orang tidak mengerti siapa musuhnya. Akibatnya sesamanya dimusuhin. Mertuanya dimusuhin. Menantunya dimusuhin. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita iblis ini. Dan pekerjaannya. Kita harus gagalkan pekerjaan iblis. Kalau tidak banyak orang binasa. Iblis ini piawai. Dia sabotase proyeknya Tuhan sejak semula. Sejak di Eden. Di Eden proyeknya Tuhan adalah manusia harus jadi penguasa di bumi. Termasuk menguasai Lucifer. Tapi Lucifer memanipulasi pikiran Hawa. Hawa salah akhirnya. Jatuh. Lucifer mensabotase pekerjaan Tuhan. Perhatikan filosofinya. Lucifer dan anak Allah, Tuhan Yesus, selalu bertentangan filosofi hidupnya. Karena dia memang menentang yang maha tinggi. Tuhan Yesus filosofinya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tapi Lucifer punya filosofi lain lagi. Kalau filosofinya Tuhan Yesus dicatat di Yohanes 4 ayat 34. Filosofinya Lucifer tercatat di Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Bukannya mau berdiri di pihak Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, malah mau menyamai yang maha tinggi. Setiap kita harus ambil posisi. Hidup ini positioning. Mau ambil posisi, di pihak siapa kita mau hidup? Di pihak Tuhan atau di pihak setan? Kalau seseorang memikirkan kepentingan sendiri, itu sudah seperti cara berpikirnya setan. Karena kalau ditanya, tidak ada orang yang sengaja aku menyembah setan, nggak ada. Ada hanya sebagian kecil. Tapi ia memikirkan dirinya sendiri, memikirkan apa yang dipikirkan manusia, itu sudah sama dengan apa yang dipikirkan iblis. Dia tidak memikirkan proyeknya Tuhan, pekerjaan Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan kita semua, tujuan Tuhan turun ke dunia ini. Hanya ada dua macam manusia, dua kelompok manusia di bumi ini. Orang yang berdiri di pihak Tuhan, artinya mendukung pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, to undo pekerjaan iblis, membatalkan, menghancurkan, membalik-balik pekerjaan iblis. Dan satu lagi orang yang berlawanan dengan Tuhan. Yang menjadi masalah itu iblis ini licik sekali. Sehingga orang merasa di pihak Tuhan. Padahal dia sedang menyerang pekerjaan Tuhan. Ini bahaya loh, iblis itu licik loh. Manusia juga licik sih. Dia punya kepentingan sendiri. Sehingga bisa ditunggangi oleh iblis. Kita harus ambil posisi hidup ini. Nggak bisa, nggak Pak, aku nggak mau ikut iblis. Tapi juga nggak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Nggak bisa.
Nggak bisa, harus ambil posisi. Jelas harus ambil posisi. Proyeknya Tuhan itu cuma satu, keselamatan. Keselamatan jiwa, bukan hanya tubuh. Keselamatan manusia. Itu proyeknya Tuhan. Perhatikan baik-baik, seluruh Alkitab fokusnya keselamatan, bukan yang lain. Kalau fokus yang benar ini lalu dibelokkan, kita tahu siapa yang membelokkan. Pasti dari pihak si jahat. Fokus hidup ini bukan sukses materi. Bukan mujizat. Fokus hidup kok mujizat? Gak ada di Alkitab begitu. Yang ada adalah orang-orang percaya sama Tuhan Yesus karena melihat mujizat. Lalu Tuhan tolak orang-orang itu. Kamu ya sukanya cuma mujizat. Kamu gak mau belajar sama aku. Kamu bukan murid, kamu modus. Ikut Tuhan mau cari untung, mau hidup enak. Makanya fokus utamanya tujuannya bukan mujizat, keselamatan. Bukan juga kesembuhan fisik. Nggak perlu ditekankan itu. Disinggung boleh sedikit-sedikit, tapi bukan tujuan utama. Bayangkan kalau tujuan utamanya ini tapi dibelokkan ke sini. Orang tidak berasa dipakai oleh iblis untuk membelokkan pikiran manusia. Jangan fokus pada yang utama. Fokus pada hal-hal yang gak penting, yang fana. Ini kan fana semua ini. Hanya bisa dinikmati waktu hidup di bumi. Begitu mati, ditinggal semuanya ini. Kok tujuannya di sini, di gereja? Kita mesti bertobat lagi sekarang. Sebab proyek utamanya Tuhan ini. Ambil posisi, mau ikut proyek utama Tuhan atau mau bikin proyek-proyek sendiri. Banyak sekali proyek-proyek yang dibuat manusia. Banyak banget. Bukan kemudahan hidup. Bukan. Banyak khotbah-khotbah kalau saya lihat, ini mah levelnya cuma motivator duniawi. Cuma menghibur. Cuma menghibur. Kamu belum sukses? Pasti sukses nanti, Tuhan besertamu. Enak bener gitu ngomong. Kayak tukang jamu aja. Kerja keras, mestinya begitu. Ada amin gak? Kerja keras. Kalau mau sukses, itu pun untuk Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri. Mestinya begitu ya. Hidup ini cuma sekali loh, kalau kita salah, kita rugi. Kita itu butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Ya, ayo bertobat lagi. Yang dulu masih berpikir salah ya sekarang belajar benar. Gak ada masalah, yang salah tinggalkan saja. Kita mau pikir benar, kemudahan hidup. Bukan, fokusnya keselamatan. Tapi ingat, kok seperti orang frustasi ya Pak, ini gak boleh semua. Bukan. Juga bukan gagal, orang gagal di dunia. Bukan itu loh maksudnya. Kalau gitu saya gak bisa makan di dunia, sakit-sakitan, miskin, gak ngerti apa-apa. Bukan. Tapi juga bukan itu tujuannya. Sukses dunia, bukan. Tapi juga bukan gagal dunia. Lalu apa? Fokus keselamatan jiwa. Kalau kita sukses pun harus dipersembahkan untuk Tuhan. Nanti dibaca di rumah, Tuhan sering mengajar dengan perumpamaan. Perumpamaan tentang uang minah. Nanti dibaca di rumah. Setiap orang diberi modal dalam perumpamaan itu. Supaya berdagang. Tuannya pergi, lalu kembali lagi. Lalu ditanya masing-masing kita.
uang itu, modal itu kau apakan? Ada seorang hamba yang bilang, ini Tuhan menghasilkan 10, ku buat dagang sesuai keinginan Tuhan. Hamba yang baik. Tapi ada hamba yang cuma 1 modalnya. Tuhan gak kerja mau enak. Kurang ajar itu, hamba itu. Hamba itu sebenarnya gak punya hak loh. Tuhan bilang apa? Ini hamba yang jahat. Setiap kita nanti ketika mati menghadap Tuhan. Dan Tuhan akan bertanya, untuk apa hidupmu selama ini? Kau ada di pihak siapa selama ini? Banyak orang merasa di pihak Tuhan, padahal dia sedang menyakiti Tuhan. Banyak orang matanya buta, telinganya tuli, dibutakan oleh natur dosanya. Natur dosa itu merusak loh. Makanya kalau proyeknya Tuhan membinasakan pekerjaan iblis, lalu Tuhan berkata begini, Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita semua diutus oleh Tuhan. Kita harus melakukan hal yang sama. Membinasakan pekerjaan iblis. Jadi hidup ini bukan mau enak-enak. Yang penting aku gak berkhianat sama Tuhan. Gak bisa. Mau ikut pekerjaan Tuhan apa tidak? Harus ambil posisi. Saya mau ingatkan, harus ambil posisi. Itu perintah Tuhan sendiri. Matius 12 ayat 30. Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Barang siapa tidak bersama aku, kata Tuhan Yesus, gak ikut proyekku, gak mau ikut proyekku, ia melawan aku. Barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, mengumpulkan apa itu? Harta? Bukan. Barang siapa tidak menyelamatkan banyak jiwa, mengumpulkan jiwa, ia mencerai-beraikan. Bayangkan kalau orang fokusnya bukan keselamatan, sukses materi. Kalau kau ikut Tuhan, kau akan kaya raya. Waduh, itu pikiran iblis loh itu. Itu pikiran iblis. Hati-hati dengan ajaran-ajaran teologi kemakmuran ini. Menjamur. Laris manis. Rusak struktur berpikirnya. Kalau kau tidak ikut proyekku, kau melawan aku, kata Tuhan. Kalau kau tidak membinasakan pekerjaan iblis bersama aku, kau melawan aku. Dikasih proyek gak mau melakukan. Pekerjaan Tuhan begitu besar gak mau mendukung. Ada orang yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Setiap orang dituntut sesuai dengan kemampuannya. Makanya kalau pekerjaan Tuhan begitu besar, ayo ambil posisi. Kita mau di pihak Tuhan. Kita persembahkan semua yang ada pada kita untuk Tuhan. Kita binasakan pekerjaan iblis. Ada amin? Jangan pasif. Banyak orang hidupnya pasif, yang penting aku sudah ke gereja. Jangan. Orang yang pasif melawan Tuhan. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, kata firman ini. Bersama itu bukan bersamaan fisiknya gitu, bukan. Bersama melakukan pekerjaan Bapa yang diutus. Sekarang Tuhan yang mengutus kita. Ini serius loh. Kebenaran itu cirinya salah satunya adalah dia berdampak bagi kemuliaan Tuhan.
Dia tidak membuat kekacauan. Dia justru membuat suasana surgawi. Amin ya. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan, itu bisa dicium sama banyak orang loh. Bisa. Baik kita bicara, baik kita menulis di sosial media, apapun yang kita lakukan, tercium baunya oleh orang-orang yang peka, yang rohani. Tercium. Dicium. Ini bau surga apa bau neraka ini? Tulisannya ini. Tercium. Ayo bertobat lagi kita semua. Kita harus hati-hati di pihak Tuhan atau di pihak setan. Jangan merasa di pihak Tuhan padahal tidak. Binasa nanti. Tuhan itu mengancam loh sama orang yang tidak di pihaknya. Lukas 19 ayat 27. Lukas 19 ayatnya ke-27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini Tuhan yang ngomong. Maksudnya adalah semua orang yang berdiri tidak di pihak Tuhan, dia pasti binasa. Di kekekalan dia binasa. Semua orang yang tidak mau Tuhan jadi rajanya, dia pasti binasa. Oh saya mau Pak dia jadi raja bagiku. Apa buktinya kau ngomong seolah-olah kau punya otoritas untuk menghakimi orang? Itu merasa menjadi raja. Mencuri kemuliaan Allah. Ingat loh, baik-baik loh. Tuhan tuh ngancamnya serius. Tapi Tuhan juga mau kita nggak binasa. Ya. Dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, ini berulang kali loh. Kamu cinta aku nggak sih kata Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan benar-benar nggak sih? Jika kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Kamu akan melakukan seluruh kehendakku. Kamu akan melakukan seluruh firmanku. Artinya kalau kita mau melakukan seluruh kehendak Tuhan, kita harus mengerti kehendaknya apa. Kita harus mengerti firman-Nya apa. Harus lengkap. Tuhan dengan jelas, sangat jelas, clear ngomongnya begini. Jika kau tetap di dalam firman-Ku, kau benar-benar adalah murid-Ku. Kau benar, kau murid-Ku kalau kau tetap di dalam firman-Ku. Kalau kau terus-menerus di dalam firman-Ku, baik lagi di gereja atau lagi di mall atau lagi di mana saja, kau benar muridku tuh. Tapi kalau kau cuman amin-amin tok di gereja, aku gak kenal kamu. Jadi kita harus selalu tetap di dalam firman Tuhan. Itulah murid Yesus. Kalau kamu benar-benar muridku, kamu akan ngerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Banyak orang terikat, tapi dia tidak sadar. Pikirannya terikat dengan berbagai macam hal. Dia punya banyak berhala dalam pikirannya. Kalau kau cinta aku, kau mesti belajar sama aku. Kau panggil aku guru kan? Berarti kau murid. Kalau murid itu harus mengerti firman. Harus tetap di dalamnya. Mengerti kebenaran dan akhirnya merdeka. Itu murid Yesus. Melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Ingat ya, mulai hari ini jangan mencari kenikmatan hidup. Harus sukses Pak, iya untuk Tuhan. Tapi jangan menikmati hidup untuk diri sendiri. Barang siapa tidak bersama aku dalam proyek itu, dia melawan aku kata Tuhan. Itu artinya itu loh. Ngeri gak kalau kita baca firman ini? Gak berani santai-santai kita. Ajaran teologi kemakmuran itu benar-benar merusak loh. Menyebabkan orang santai-santai.
senang-senang sendiri. Barang siapa mensabotase pekerjaan Tuhan atau proyek Tuhan, itu kan iblis. Kalau ada manusia yang mensabotase, mempersulit pekerjaan Tuhan, itu sama dengan menyentuh biji mata Tuhan. Tuhan perlakukan Israel, kalau kamu sentuh dia, kau menyentuh biji mataku. Kenapa? Apa Tuhan pilih kasih dengan bangsa Israel? Tidak. Karena Tuhan punya proyek keselamatan melalui bangsa itu. Jadi kalau kita umat pilihan hari ini, lalu kita ikut proyeknya Tuhan, kalau ada orang menyentuh kita, dia menyentuh biji mata Tuhan. Itu bukan menyentuh loh, sebenarnya itu menyentuh dengan kasar, menyerang. Jadi kalau ada orang berani menyerang pekerjaan Tuhan, dia binasa pasti. Meskipun dia Kristen, meskipun dia pendeta sekalipun, gak ada artinya di hadapan Tuhan jabatan pendeta itu. Gak ada artinya di hadapan Tuhan doktor teologi itu, gak ada artinya. Banyak doktor malah bodoh karena sikap hatinya salah. Manusia itu gak usah gelar, asal sikap hatinya baik. Mau belajar kebenaran, Tuhan akan bilang begini, kau benar-benar muridku. Begitu harusnya. Kan Tuhan gak lihat gelarnya apa ya. Gak penting banget itu. Banyak orang sombong kalau gelarnya udah tinggi. Kampungan itu. Kita itu gak boleh meninggikan sesuatu. Gelar kita setinggi apapun juga sebentar lagi mati. Masuk ke tanah cuma 1 kali 2 meter. Sekaya apapun kita, juga masuk tanahnya tetap 1 meter 2 meter. Iya, sama saja matinya. Ya, iblis ini benar-benar head to head lawan pekerjaan Tuhan. Frontal melawan pekerjaan Tuhan. Iblis itu melakukan diversifikasi. Dia melakukan banyak jebakan. Jadi dia nggak menampilkan diri sebagai gini, ikut aku buat jahat, nggak laku. Untuk orang yang suka kejahatan dikasih, oke. Untuk orang yang mau baik-baik saja dikasih juga, nggak apa-apa jadi orang baik. Tapi tidak kenal siapa Tuhan. Atau untuk orang beragama, boleh beragama. Tapi nggak tahu Tuhan yang benar itu yang mana, Tuhan Yesus. Nggak tahu mereka. Atau bahkan jadi Kristen, tapi tidak ikut pekerjaan Tuhan. Barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku yang mencerai-beraikan. Barang siapa tidak bersama aku dalam proyeknya Tuhan, yang melawan aku. Kau itu sudah kubeli, lunas. Hidupmu bukan milikmu sendiri. Ada amin ya? Hidup kita itu milik Tuhan loh. Jadi terserah Tuhan kita disuruh apa. Matikan dagingmu. Buang semua proyek kita. Proyek pribadi. Semua harus dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau mau serius. Sebab banyak orang gak serius. Merasa di pihak Tuhan tapi menyerang sesamanya. Kita itu maunya kita semua bergandeng tangan nanti rame-rame ke langit baru bumi baru. Amin ya. Musuh kita itu iblis itu loh, bukan kita. Ribut sendirian. Wong musuhnya di depan mata, ribut rumah tangganya. Itu bodoh namanya. Ribut sendirian. Kalau kamu tidak bersama aku, kata Tuhan, diulang-ulang aja ini. Kamu menyerang pekerjaan Tuhan. Kamu melawan aku, kata Tuhan Yesus. Kalau orang berani begitu, waduh. Ingat, ciri-ciri pekerjaan Tuhan itu sederhana. Apa tadi? To undo. To undo pekerjaan iblis. Kalau iblis menyesatkan manusia, kita bawa manusianya sembuh dari sesatnya. Perkenalkan firman Tuhan. Tapi jangan egonya masih hidup.
Banyak orang egonya masih hidup. Tersinggung dikit marah-marah. Yang begitu gak bisa jadi berkat. Gak bisa dipakai Tuhan. Kalau ada orang yang tersesat, kita andu kesesatannya. Kita bawa dia ke gereja. Gak mau, ya sudah gak apa-apa. Nanti kalau pas hari Natal, Pak, Bu, ada perayaan hari Natal. Kalau hari Natal kan enak, datang yuk. Kita itu mesti korbankan perasaan kita. Jangan dimarahin, maunya cuma Natal tok. Jangan begitu, ya gimana orang mau selamat? Namanya orang gak ngerti, ya udah Natal loh, ada makan-makan, enak. Ya kayak anak kecil dibujuk dulu lah. Sampai Natal lah udah enak kan? Enak. Kita korbankan semuanya untuk Tuhan demi mau menghancurkan pekerjaan iblis. Amin? Yang paling berisiko itu memang kita, pengkhotbah. Iblis membawa pekerjaan pengajaran yang salah. Kita belokin ini yang benar. Kita dihakimi rame-rame. Katanya kita menghakimi. Capek deh. Menunjukkan sesuatu yang benar katanya menghakimi. Capek deh. Kita itu harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ada amin? Tapi tidak boleh menghakimi. Apa itu bedanya, Pak? Banyak orang Kristen nggak ngerti. Kalau kita ngomong itu salah, menghakimi. Jangan mau dipakai oleh iblis. Itu pasti iblis pikirannya. Mau menghalangi pekerjaan Tuhan. Menghakimi itu begini loh. Ada unsur untuk menghukum. Wah, kau begitu ya, awas loh. Mau menghukum. Tapi kalau membedakan, loh itu salah tuh. Yang benar begini loh, ayo bertobat ya. Itu bukan menghakimi. Justru Tuhan maunya kita begitu. Itu andu pekerjaan iblis. Iblis memproduksi pengajaran-pengajaran yang salah. False teaching. Memproduksi berbagai macam ajaran, filosofi yang salah. Kita produksi kebenaran untuk melawan itu. Kita produksi, kita andu pekerjaan mereka. Orang Kristen yang merasa, aku sudah selamat nih, diem aja. Kita andu pikiran itu. Iblis, hati-hati, kau pasif seperti itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya kita mau ngomong itu sesat. Cuma gak enak hati, kamu pasif tidak menyenangkan Tuhan loh. Kita gak boleh pasif, kita harus aktif mendukung pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Ada orang yang punya jabatan tertentu bisa dipakai untuk Tuhan. Dokter, lawyer, pengacara, guru, banyak bisa untuk Tuhan. Ada orang yang jadi ibu rumah tangga biasa, dipakai untuk Tuhan, didik anak-anak dari kecil, persembahkan untuk Tuhan. Ada orang yang, aduh Pak, aku gak punya duit Pak, pakai mulut untuk memberkati. Ada orang yang duitnya banyak, pakai duitmu untuk pekerjaan Tuhan. Minta pencerahan Tuhan, disalurkan kemana. Kalau nggak percaya sama gereja ini ya jangan disalurkan ke sini. Minta tuntunan Tuhan, tapi jangan untuk diri sendiri, binasa. Ambil action. Yang pintar gunakan kepintarannya untuk Tuhan. Ayo rame-rame kita batalkan iblis itu. Kita hancurkan pekerjaannya. Kalau ada hoax di sosial media, berita palsu, kita beritakan yang benar. Membuat suasana teduh. Jangan situ ngomong kasar dibalas kasar lagi. Jangan. Nanti iblis yang tepuk tangan. Ya terus, bagus. Rusak dunia ini. Aduh, gimana ya cara membahasakannya ya. Pekerjaan Tuhan itu segala sesuatu, apapun bentuknya, yang akan menyelamatkan banyak jiwa. Yang ujung-ujungnya keselamatan. Coba dipikir baik-baik nanti pulang.
Apa yang harus kulakukan Tuhan? Supaya banyak keselamatan terjadi. Biayanya nggak murah. Nggak murah. Kadang-kadang perasaan harus dikorbankan. Harus. Jadi orang itu nggak boleh begini. Nggak boleh jadi orang moralis. Moralis itu begini. Aku benar, dia salah. Awas lu ya, udah salah ngomongnya kenceng lagi. Wah, dia marah, kita marah ganti. Kau yang salah. Nggak boleh loh. Pikiran perasaan Tuhan nggak begitu. Kita korbankan aja ya, kita dimarahin ya sudah. Semuanya untuk Tuhan. Amin ya. Belajar mulai sekarang. Kita itu ada di pihak siapa? Kita ada di pihak Tuhan. Lakukan pekerjaan Tuhan. Ingat, musuh kita satu-satunya iblis. Pekerjaannya harus kuhancurkan. Siapa yang korban harus kuselamatkan. Banyak jiwa. Diri sendiri tentu saja harus selamat. Kalau diri sendiri nggak bisa selamat, bagaimana menyelamatkan banyak jiwa? Harus jadi teladan dimanapun kita ada. Ciri-cirinya sederhana loh sebenarnya. Ada dua kelompok manusia nih. Kelompoknya itu bukan begini, yang Kristen dan yang tidak. Bukan. Kelompoknya itu begini, yang menyenangkan hati Tuhan dan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita termasuk yang mana? Tanya baik-baik terhadap setiap kita. Ditanya baik-baik. Umat Tuhan, hamba Tuhan, bisa binasa nggak? Sangat bisa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan loh, yang dipilih Tuhan loh itu. Kalau manusia dipilih Tuhan jadi umat pilihan, bukan berarti dia lalu bebas dari dosa. Otomatis maksud saya, bukan. Justru umat pilihan harus bekerja lebih keras dibanding umat non pilihan. Ada amin? Udah dikasih lebih statusnya. Fasilitasnya dikasih macam-macam. Kok tidak mau bekerja lebih keras? Di Ayub 4 ayat 18. Ayub 4 ayat 18. Hamba-hambaku, hamba-hambanya tidak dipercayainya. Hamba Tuhan tidak dipercayainya di zaman itu. Ada yang tidak bisa dipercayai. Jangan sampai hamba Tuhan hari ini tidak dipercayai Tuhan. Artinya tidak di pihak Tuhan. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Sudah pernah dibahas sebelumnya. Tersesat itu toholah. Ayub 4 18. Toholah. Ini bacanya toholah. Artinya yang pertama error. Yang kedua bodoh. Jangan sampai kita masih error. Hari begini masih error. Menulis di sosial media suka-suka. Error. Manusia itu dirancang Tuhan supaya mirip seperti Tuhan. Amin. Tapi hari ini banyak yang error. Error. Kalau error masih lumayan, bodoh. Banyak orang bodoh. Ini bukan ngatain siapa-siapa loh ya, bukan. Kita itu masing-masing kita ya, latihan kalau besok. Bercermin. Kalau bercermin itu jangan cuma rambut tok yang dibenerin. Rambut udah bener, udah ganteng, udah cantik. Tanya sama diri kita. Hei kau jangan bodoh. Jangan toholah. Ayo ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ayo hidup benar. Dimulai dari rumah. Bukan berarti jadi aktivis gereja. Enggak. Dimulai dari detik ke detik. Harus benar terus. Emangnya bisa Pak? Enggak bisa salah. Kenapa tidak? Latihan mulai sekarang. Bagaimana mau dipakai Tuhan? Kok pikirannya aja error. Perasaannya aja error. Banyak orang ya saya perhatikan gitu, pikirannya pinter.
pinter teologi, pinter baca ayat, tapi perasaannya, perasaan iblis. Dia ganas kalau sama sesama. Ingat gak orang Farisi dulu? Dia hafal ayat-ayat suci, tapi kalau lihat orang berdosa dia ganas. Ya. Dia mau menghukum, dia mau menghakimi. Ganas. Pertobatan yang sesungguhnya itu bukan cuma pikiran, perasaan, dan semua keinginannya bertobat. Jangan ingin yang enggak-enggak. Pikiran kita harus diisi kebenaran. Perasaan kita harus perasaan Tuhan Yesus yang menyelamatkan banyak jiwa. Keinginan kita harus keinginannya Tuhan, bukan keinginan diri sendiri. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Makanya pelepasan yang sebenarnya itu bukan cuma roh jahat yang dilepaskan. Saya pernah kasih ilustrasi kan, Bapak Ibu. Coba perhatikan baik-baik. Ada orang kerasukan setan. Lalu setannya kita tengking. Dalam nama Yesus keluar. Setannya keluar. Apakah sudah selesai pelepasannya? Lah itu orang jahatnya masih ada. Setannya keluar. Tinggal orang jahatnya. Orang jahatnya nggak bisa ditengking. Harus belajar kebenaran. Harus bertobat. Ada amin? Pelepasan yang sesungguhnya itu semua harus dilepaskan. Kesombonganmu, kepahitanmu, kelicikanmu, kepelitanmu, kesesatanmu. Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi kalau kesombongan? Ini ramuan yang mematikan ini. Kesombongan plus sakit hati. Jadi apa itu? Udah sombong sakit hati lagi. Udah sombong pahit lagi. Ini ramuan yang membinasakan ini. Kalau orang sombong dan sakit hati, nulis pun sombong. Nulis pun menyerang ke kiri ke kanan. Tanpa terasa bisa dipakai oleh iblis. Sebab kalau mau dipakai Tuhan, semuanya harus bersih. Gak boleh ada kesombongan. Gak boleh ada sakit hati. Lepaskan semuanya. Kalaupun kita sesek, ya sudah untuk Tuhan. Jangan sesek dilampiaskan sama sesama. Dulu Kain, aku panas hati sama adikku itu. Diperingatkan Tuhan, Kain, jika kau panas hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ujungnya maut. Tapi Kain sombong, sudah diperingatkan Tuhan. Dan sakit hati. Binasa dia. Di antara kita jangan ada yang sombong plus sakit hati. Itu ramuan mematikan itu. Amin. Diperiksa hatinya. Ada kesombongan enggak? Ada sakit hati enggak dengan seseorang? Apapun alasannya. Itu mematikan. Buang sakit hati. Kalau kau tidak melepaskan diri dari segala milikmu, kalau kamu nggak mau begitu mengosongkan diri, kau tak bisa jadi muridku, kata Tuhan. Nggak bisa jadi murid, nggak bisa dipercaya. Siapa yang mau ikut proyeknya Tuhan? Amin. Di pihak Tuhan maksudnya. Membinasakan pekerjaan iblis. Hidup ini sebenarnya sederhana, Bapak Ibu. Manusialah yang membuatnya menjadi rumit, complicated, menjadi letih lesu, berbeban berat. Siapa yang buat itu? Manusianya. Hidup ini sederhana, nurut saja sama Tuhan. Ikut saja proyeknya Tuhan. Ada amin? Sederhana, udah jangan aneh-aneh. Kalau hari ini bukan konglomerat, ya sudah nggak usah bercita-cita jadi konglomerat. Dibuat sederhana saja. Nanti kita yang penting fokusnya pekerjaan Tuhan, keselamatan. Kekayaan nggak membuat bahagia, nggak membuat selamat. Seringkali keselamatan, seringkali kekayaan bahkan menjadi jerat bagi manusianya.
Sibuk setiap hari proyeknya gede-gede sana sini, gak sempat mempersembahkan diri untuk Tuhan. Gak sempat. Utangnya banyak karena proyeknya banyak kan. Dia bingung bayar utang. Terseret oleh hidup yang letih lesu, berbeban berat. Udah gitu jadi sombong lagi. Karena kayanya. Mematikan itu. Itu bukan berkat kekayaannya itu. Itu kutuk malahan. Saya itu bingung begini. Kalau orang gak mau di pihak Tuhan, maunya apa? Kita itu banyak yang gak ingat loh. Bahwa kita dulu bukan siapa-siapa. Bahwa manusia itu dulunya tidak ada. Menjadi ada. Coba bayangin. Iya gak? Kita dulunya gak ada menjadi ada. Bersyukur gak? Sering-seringlah ke rumah sakit. Ke ICU. Apalagi kita dulu sering buat salah, berdosa. Pantas ke neraka. Hari ini diberi kesempatan. Barang siapa tidak bersama aku yang melawan aku, kata Tuhan. Sudah dikasih kesempatan, sudah diselamatkan, ayo. Kalau orang tidak mau, salahmu sendiri. Kalau orang masih menjagai perasaannya, aku kesel sama dia. Dia binasa. Tuhan bilang, kenapa hatimu panas? Kain, dia bisa binasa. Sebelum mati binasa, bertobat lagi sekarang. Amin ya. Saya itu mestinya setiap orang ingat loh bahwa kita itu siapa sih? Kok bisa mendapatkan anugerah yang begini besar? Diajak Tuhan untuk ikutan dalam proyeknya. Ya. Bapak Ibu mestinya begini loh dalam hidup ini. Mestinya kita itu merenung. Hidup kita itu cuma satu pilihannya sebenarnya. Melayani Tuhan. Kalau enggak mau jadi apa kita? Layani Tuhan dengan seluruh hidup kita, amin. Ayo, melayani Tuhan itu bukan melakukan ritual. Melayani Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Baik aku makan, minum, apapun, lakukan untuk Tuhan. Menulis di sosial media pun, melakukan untuk Tuhan. Bicara pun, menyenangkan Tuhan. Seluruh hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Itu satu-satunya proyek. Jika tidak, kau melawan aku, kata Tuhan Yesus. Hari ini, semua kita harus bertobat. Ayo kosongkan semua sakit hati, semua kepentingan pribadi. Isi dengan kepentingannya Tuhan. Pasti hidup kita luar biasa. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jangan error. Fokus. Musuhku si iblis itu. Aku mau hancurkan pekerjaannya. Kalau Bapak Ibu, saya kasih contoh sederhana. Semua orang bisa menghancurkan pekerjaan iblis. Semua orang bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau ada konglomerat yang, aku gak sempet Pak, bisnisku luar biasa, sibuk. Uangmu untuk Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan. Ada orang yang pintar. Kepandaianmu untuk Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan. Pekerjaan ini hebat. Keselamatan jiwa loh. Kalau dokter cuman menyembuhkan penyakit yang sebentar dok. Tapi ini jiwa manusia yang sampai kekekalan. Semua yang kita perbuat akan diingat Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan. Proyeknya Tuhan. Keselamatan banyak jiwa. Jadilah manusia-manusia Allah. Jangan cuma beragama. Buat apa cuma beragama? Jadi manusia Allah, jadi tangannya Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan. Juru bicaranya Tuhan. Tangannya Tuhan. Bekerja untuk Tuhan dimanapun kita ada. Amin.